teman-teman, ini adalah motor Solget 125 M3 atau Mio Z. Itu keseringan ada kerusakan di bagian sini ya, selip ya. Bisa dilihat di sini bekas ring ya, bekas ring gitu ya. Dan ini karena kenapa? Di sini kan terjadi begini ya, otomatis kan kalau sumpama ini dia kan selip, dikikis gitu ya, dia kan oblak begini, bisa dilihat. Jadi kenapa? Karena ring ini tidak nyangkut dengan kerangkas gitu, sehingga bisa mengikis dia di saat selip gitu ya. Terus bisa dilihat di sini banyak lagi kasus-kasus lagi itu ya. Kerusakannya di hal yang sama gitu ya, terkikis di sini bisa dilihat tuh ada berapa mili, sehingga nanti pas lagi masuk ke sini dia akan oblak gitu ya tuh, gitu ya. Jadi penyakit di Solget M3 gitu ya, Mio Z itu adalah di sini letak penyakitnya, sehingga dibunyi itu. Bagaimana cara untuk menangani ini supaya jangan seperti tidak terkikis begini. Dan di sini kan ringnya dia tidak ada geriginya ya. Nah kita harus kita memodifikasi yang ada geriginya seperti kayak gini. Nah, gitu. Selama di geriginya di sini di sini nggak bikin ini nyangkut sama kerangkas, dia nggak akan mengikisi ini. Dia kenapa bisa terkikis seperti kayak gini? Karena di sini nggak ada penyangkutnya, sehingga terjadi selip gitu, tajatan. Nah sehingga di sini kemakan. Akhirnya nanti jangka panjangnya dia akan seperti kayak gini nih, oblak tuh. Sehingga bunyi tek 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 seperti bunyi kasar. Nah maka itu kita harus siapkan namanya ring yang ada gerigi seperti kayak gini gitu ya. Bisa kita beli washer Mio Carbu gitu ya, yang ada geriginya begini, nanti kita taruh di sini gitu ya, di sini ya. Nah seandainya gitu ya, kita mengakalin ya, seandainya gini ya, ini kan ada rusak ya di sininya ya. Tiba-tiba kita ganjel ringnya jadi dua ya kan, jadi pas gitu ya, karena kemakan gitu ya kan. Selama ringnya ini tidak ngikut sama kerkas gitu ya, nanti tidak menutup kemungkinan jangka yang panjang lagi dia akan mengikisi lagi gitu. Jadi kalau seumpama kita ingin mengganti kipas ini gitu ya, maka itu kita harus ring ini sebagai pengaman dari kipas yang baru ini. Jadi kalau kita ingin mengganti kipas yang ini, kita harus pakai ring ini, ring tengah ya, kita pasangin gitu ya. Nah ini nanti yang kipas yang baru ini tidak akan melukai gitu ya, tidak akan melukai bagian dinding sininya lagi. Oke, mudah dipahamin ya. Nah ini kenapa yang barunya ini gitu ya, dia agak sulit dimasukin gitu ya. Nah karena istilah kata dia termakan oleh kipas, gigi kipas ini gitu. Tapi kalau seumpama kita udah cepat-cepat lakukan gitu ya, penanganan seperti kayak gini, nah nanti gigi ring yang ini dia nggak akan mengikis dia lagi. Karena kenapa? Dia nggak ada selip di sini karena nyangkut sama kerangkas. Oke, mudah dipahamin ya. Dan giginya ini bisa mencari dari gigi washer Mio Carbu ya. Nanti kita buletin. Nah saya akan contohkan ya. Ini yang dari pembuatannya. Ya, saya akan. Dan ini adalah dasarnya seperti kayak gini ya. Nanti kita gerinda gitu ya, gerinda. Nanti hasilnya akan jadi seperti kayak gigi ini gitu, dibuletin seperti sama. Karena buletannya sama deh. Yang kita buangnya dia aja, nanti hasilnya seperti kayak gini gitu ya. Dan ini sangat bermanfaat sekali. Tidak terjadi namanya begini bunyi ngeletek gara-gara bunyi dia nih gitu di bagian spiti. Nah kita gunakan ini ya kan sekarang gitu ya. Nah ini dia akan aman jangan dengan jangka yang panjang ya, itu ya gitu. Nah sekarang kita pasang ya, yang ingat yang huruf O nya itu ada di luar ya. Ayo kita pasang ya, kita rakit. Ya, itulah sebenarnya penyakit di bagian motor M3 Solget 125 Mio Z. Nah itu ring yang tadi saya sebutkan ya, seperti ring ini nih, ring Mio Carbu ya, di papas ini itu sangat berguna sekali untuk yang namanya tidak terjadi selip di bagian menghancurkan kipas ini gitu. Kalau kipas yang ininya sudah hancur gitu ya, lihat contoh ini sudah hancur. Nah ini hancurnya ini gitu, kemakan selip gara-gara ring ini yang aslinya ini tidak mengikut sama kerkas, sehingga bisa bisa mengakibatkan namanya pengikisan di sini.
di saat selip. Karena istilah katakan yang namanya tekanan baut itu ada selipnya gitu, tapi kalau diikut sama kerangkas dia nggak bikin selip. Kita akan terusin lagi pemasangan. Untuk pengencangan kalau bisa jangan pakai impact ya. Kalau untuk membuka itu boleh pakai impact, tapi kalau untuk kencangin kalau bisa pakai yang penting sekencangnya gitu ya. Soalnya kalau pakai impact kebanyakan sering dual gitu ya, kalau untuk khusus di Yamaha. Tapi kalau Honda no problem ya. Oke, kita nyalakan. Ya, ini nanti setelah dipasang ring washer tadi, ring washer ini ya yang dimodifikasi, dia kan tidak akan terjadi penghancuran di bagian sini lagi, dan tenaga akan lebih responsif gitu ya, dan tidak berisik. Oke, gitu aja cara penyusunannya, semoga bermanfaat.